Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Hanya karena penyertaannya, kita dapat bersekutu bersama dalam acara doa pra-Pentakosta di hari yang ketiga melalui voice recording Senin 13 Mei 2024. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Mari saudara kita pujikan nama Tuhan dengan pujian "Seperti rusa rindu sungaimu". Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin disegarkan oleh firman-Mu. Tuntunlah kami, agar kami mengerti dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila saat ini kita merasa kekosongan hati yang membuat kita merasa dahaga dan hampa, tanpa kebahagiaan dan damai sejahtera, berarti kita mengalami kehausan dan habis bahan bakar secara kerohanian. Kita membutuhkan Roh Allah untuk menyegarkan dahaga kita. Malam ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mingke Manovia dengan tema Rohnya Menyegarkan Dahaga.
Mari kita siapkan hati dengan menaikkan pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di acara Prapentakosta tanggal 13 Mei 2024 dengan tema besar Bertekun dan Saling Tolong-Menolong.
Bersyukur pada sore hari ini sebagai jemaat GKI Nurdi berkesempatan untuk bersatu dalam doa, bertekun bersama sehingga menjadi kawan sekerja Allah untuk bersama membangun pelayanan dan kesaksian bersama. Juga saling menguatkan, saling menolong, saling menopang dalam memelihara kesatuan tubuh Kristus dalam kesatuan roh yang diikat oleh satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih dalam Yesus Kristus. Untuk hari ketiga di acara Pra-Pentakosta hari ini dengan subtema yang sudah ditentukan, rohnya menyegarkan dahaga. Tapi terlebih dahulu marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberkati kita semua, agar firman yang disampaikan boleh berakar dan bertumbuh bagi setiap kita yang mendengarkan secara online, serta berdampak dalam pertumbuhan iman kita untuk kemuliaan Yesus Kristus dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan yang telah berkenan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh bersekutu, berdoa bersama, serta belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama kita dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami boleh berjalan bersama untuk boleh melayani Tuhan melalui jemaat-Mu di GKI Nurdin di sini. Tolong setiap kami ya Bapa, baik kami yang akan menyampaikan renungan maupun setiap pendengar yang akan mendengarkan firman Tuhan untuk boleh bersama-sama mendapatkan berkat, di mana kami boleh memberkati pencurahan Roh Kudus. Benar-benar juga Roh Kudus boleh dicurahkan kepada setiap kita yang telah mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang boleh kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nas bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama diambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab dan saya bacakan. Untuk ayat 37 demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, untuk lebih menghayati akan nats dalam pembacaan hari ini, kita perlu menelusurin background, latar belakang dari penulisan nats tersebut. Di ayat 37 disebutkan, pada puncak perayaan yang dimaksud adalah perayaan Hari Raya Yahudi yang disebut Hari Raya Pondok Daun, yang dilaksanakan selama 7 hari. Saat perayaan tersebut mereka tinggalkan kesibukan sehari-hari dan juga tempat tinggal mereka, dan mereka menempati pondok-pondok di sekitar Bait Allah yang mereka dirikan dari daun dan ranting kayu. Makanya disebut Hari Raya Pondok Daun. Pada puncak perayaan hari raya tersebut, mereka akan mengambil air dari kolam Siloam dan membawa ke Bait Allah. Hari Raya Pondok Daun adalah untuk mengingat perjalanan nenek moyang mereka berjalan di padang gurun selama perjalanan di gurun yang tandus. Tetapi tangan Tuhan menyertai dan mencukupkan kehidupan mereka. Seperti kita ketahui bahwa di padang gurun tidak ada sumber air. Tetapi dengan kuasa Tuhan mereka mendapatkan air dari Tuhan untuk kebutuhan hidup mereka sehari lepas sehari. Ketika mereka membawa air dari kolam Siloam ke Bait Allah, saat itulah Tuhan Yesus berseru kepada orang banyak, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Seruan Tuhan Yesus hendak menjelaskan kepada mereka bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, maka pada mereka akan ada aliran air hidup. Air kehidupan sungguh benar adanya. Air kehidupan yang menyertai nenek moyang mereka juga berada di antara mereka.
Dan mereka tidak sebatas memperingati seperti yang dilakukan saat itu dengan ritual di Bait Allah. Tetapi Yesus berkhotbah dengan nyata, memberitakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, maka air hidup itu akan memancar daripada hidup mereka. Aliran air hidup ini adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saat itu Tuhan Yesus belum dimuliakan dan Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi menjelaskan bahwa betapa besarnya kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan, seperti air kehidupan yang mengalir terus-menerus tanpa henti. Kita juga bisa mengingat percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang tertulis di Yohanes 4. Demikian, barang siapa minum air ini, air yang ditimba wanita Samaria, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Yang dimaksud adalah roh yang akan dicurahkan, dan kita menikmati zaman setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Air hidup yang sudah dialirkan menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai hidup kekal. Air kehidupannya bagaikan Roh Kudus, kalau dicurahkan pasti akan menyegarkan setiap orang yang dahaga. Demikian juga kepada kita semua, bila kita minum air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, akan mengalami kehidupan yang dahaganya sudah disegarkan, dipulihkan dari kelesuan, dibangkitkan dari keterpurukan. Kehadiran Allah dengan Roh Kudusnya tidak selalu dalam suasana spektakuler dan penuh kehebohan, seperti disaksikan dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18. Nabi Elia menyaksikan kehadiran Allah tidak pada saat angin besar kuat membelah gunung, juga tidak terjadi pada saat gempa bumi, melainkan Allah hadir saat angin sepoi-sepoi. Dalam arti biasa-biasa saja. Allah hadir dalam kesederhanaan kita, dalam keheningan kita, saat kita belajar, di dalam rumah, saat kita menyetir, saat kita bekerja, saat kita dalam perjalanan, saat kita memasak, atau melakukan apapun seperti ketika Ia hadir dalam angin sepoi-sepoi, biasa-biasa saja dan sederhana. Tapi yang harus kita jaga adalah memelihara hubungan dengan Tuhan, supaya kehadirannya dapat selalu dirasakan di semua sudut kehidupan kita, baik kehadiran Allah maupun kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Roh Kudus dapat hadir dalam banyak manifestasinya. Yang pasti rohnya menyegarkan dahaga, baik dahaga fisik, dahaga mental, dahaga emosi, juga dahaga spiritual atau dahaga jiwa. Hendaklah kita memeriksa diri, apakah darah kita sudah disegarkan? Ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah kita hidup dengan antusias dan penuh semangat terhadap masa depan? Amsal 24 ayat 4 berbunyi demikian. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan demikian menegaskan kepada kita hendaknya hidup dengan segala antusias. Karena kita percaya bahwa masa depan untuk kita orang yang percaya itu ada. Sehingga kita tidak perlu gundah gulana ataupun gelisah. Yang kedua, pada saat kita menghadapi masalah dan kesulitan dalam perjalanan hidup, apakah kita dengan merespon dengan positif semua permasalahan sebagai tantangan bahwa Tuhan sedang merajut dan pembentukan karakter agar kita lebih kuat, lebih tekun, lebih ulet, lebih mengasihi, lebih berjiwa pengampun. Seperti Filipi 4 ayat 8 mengikatkan kepada kita, hendaklah saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Sehingga pada saat menghadapi permasalahan, kita mengingatkan firman ini. Apakah yang kita pikirkan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang membangun, apakah adil? Nah, dengan demikian kita akan dituntun untuk boleh mendapatkan keputusan yang lebih baik pada saat kita menghadapi kesulitan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita lebih mengutamakan nilai-nilai spiritual untuk dimenangkan dalam setiap persimpangan pengambilan keputusan? Apakah kita lebih memilih harmonisasi daripada menang demi kepuasan ego dalam berargumen untuk mendapatkan keuntungan? Apakah kita rela berkorban baik perasaan, materi, dan waktu daripada melukai lawan bicara? Sambil kita diingatkan di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi orang yang terus mau bertumbuh ke arah Kristus, ketika menghadapi persoalan, maka ia akan memuliakan Tuhan dengan penyembahan, dengan perbuatan nyata, membangun relasi dan keintiman dengan Tuhan, mencari jawaban melalui firman dan bertekun di dalam doa. Yang keempat, apakah kita selalu setiap pagi dengan energi yang sudah dibaharui, sehingga kita sambil mengingat firman-Nya di dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap pagi pada saat kita bangun, apakah kita sudah merasakan bahwa Tuhan sudah menyertai kita, menolong kita, sehingga selalu setiap pagi kita mendapatkan energi yang baru. Energi untuk siap melakukan segala sesuatu yang harus menjadi tugas, baik itu yang diberikan apapun profesi kita. Masaru Emoto, seorang peneliti air Jepang, yaitu lahir di tahun 43 dan dia meninggal tahun 2014. Dalam bukunya The Hidden Message in Water pada tahun 2023 menerbitkan hasil penelitian tentang air. Ia menemukan bahwa partikel air akan menjadi kristal setelah dibekukan sekian hari, sekian minus derajat Celcius. Akan terlihat menjadi indah dan mengagumkan apabila air mendapat reaksi positif di sekitarnya. Misalnya dituliskan kegembiraan, kebahagiaan, harmonis, sejahtera, akan tetapi tidak akan terbentuk kristal bila mendapatkan efek negatif di sekitarnya, seperti tulisan kesedihan, bencana, jelek, amarah, kutukan, maka air tidak akan membentuk kristal. Ini membuktikan pula bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, demikian juga oleh doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan ke dalam air. Walaupun sampai dengan saat ini penelitian dari Dr. Emoto masih mendapat pertentangan, tetapi masih terbuka untuk dilawan dengan antitesisnya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa seseorang bisa bertahan hidup tanpa makan sekitar 2 hingga 3 bulan. Sedangkan kalau tanpa air minum hanya bisa bertahan sekitar 3 hari atau seminggu saja. Mengingatkan kepada kita bahwa organ tubuh kita mengandung 70% dari air. Sedangkan cairan darah pada manusia 50% adalah plasma dengan komponen yang terbentuk dari 92% air dan isi 8%. Sisanya adalah glukosa, hormon, protein, garam, mineral, lemak, dan vitamin. Sehingga jelas bahwa air sangat penting untuk keberlangsungan hidup seseorang selain oksigen ataupun udara. Tuhan Yesus menggunakan analogi air hidup memang sangat tepat sekali. Barang siapa haus agar minum air kehidupan daripadanya, sehingga dia tidak akan haus lagi. Bahkan akan memancarkan air kehidupan selama-lamanya. Seperti pohon yang tumbuh di tepi air sungai, tidak akan layu ataupun kekeringan, apapun musimnya. Menegaskan, barang siapa yang berpaut kepada firman-Nya, tidak akan kekurangan. Barang siapa yang minum air dari air kehidupan, tidak akan haus lagi. Di perikop yang kita baca saat itu, dijelaskan yang dimaksud dengan air kehidupan adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari raya Pentakosta.
Hari-hari ini di dalam pekan doa untuk Prapentakota, kita pun akan memperingati akan curahan Roh Kudus kepada setiap kita. Pada masa itu Roh Kudus Pentakosta belum terjadi. Tapi saat ini kita sudah menyaksikan Roh Kudus bukan saja pada saat itu sudah hadir di antara umatnya pada saat itu, tapi Roh Kudus tetap berkarya juga pada saat ini. Yang menegaskan memang Roh Kudus bisa hadir dengan seluruh manifestasinya, dengan mujizatnya, tapi Roh Kudus juga bisa hadir di dalam setiap kerja kita, di dalam segala kesederhanaan kita. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus memang nyata di dalam hidup kita. Biasa-biasa saja Allah juga hadir mendampingi umatnya untuk memberikan semangat, memperkuat iman. Seperti juga Nabi Elia pada saat dia di Gunung Horeb, dia pun didatangkan menyadari akan kehadiran Tuhan hanya dengan angin sepoi-sepoi yang biasa-biasa saja. Bukan hanya kepada Nabi Elia, tapi Allah dengan Roh Kudusnya juga mendampingi kita sebagai anak-anaknya untuk ditolong, disegarkan, diteguhkan, dikuatkan dikala kita diliputi segala macam permasalahan ataupun kegalauan ataupun himpitan hidup. Segala macam kedahagaan akan disegarkan oleh Roh-Nya, yakni Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Karena Roh Kudus adalah sumber air hidup yang senantiasa menuntun kita dan memberikan kita hikmat, menghiburkan, dan sukacita, juga semangat, serta pencerahan juga, untuk memotivasi dan membangunkan kita, dan khususnya menyegarkan jiwa yang letih lesu dan berbeban berat sekalipun, karena firman-Nya sudah pasti akan dikenapi. Seringkali kita tidak sadar dan tidak tahu persis bagaimana kuasa Allah melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itu adalah seperti air yang senantiasa mengalir dalam diri kita tanpa henti-hentinya dan selalu menyegarkan juga di dalam kehidupan kita. Roh-Nya yang menyegarkan dan mendampingi setiap kita dalam seluruh perjalanan hidup kita, kerja kita, ataupun pelayanan kita. Maka kita diyakinkan bahwa Roh Kudus yang akan menyegarkan setiap hati, setiap jiwa, asalkan mereka percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ini Tuhan boleh menolong kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita dihiburkan dan kita disegarkan oleh firman-Nya. Mari kita datang berdoa dan bersyukur. Puji syukur dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat Tuhan yang telah menolong kami untuk boleh mengerti bahwa Roh Kudus dengan manifestasinya yang boleh datang setiap saat, menghampiri, mendekati setiap kita, apapun yang kita lakukan. Di saat kami di rumah, kami bekerja, kami melayani, apapun yang kami lakukan, Roh Kudus itulah melalui firman-Nya yang akan meneguhkan hati kami, menolong kami untuk kami boleh melewati hari-hari di mana Tuhan telah berkati, sehingga kami boleh melaksanakan tugas percayaan yang Tuhan embankan kepada kami, baik sebagai pelayan maupun sebagai umat. Tolong kami ya Bapa, sehingga kami boleh menghayati firman Tuhan untuk boleh selalu menjaga, memelihara hubungan intim kami dengan Tuhan, berpaut melalui firman-Mu, melalui doa, dan khususnya pada hari-hari di mana kami akan memperingati hari curahnya Roh Kudus, biarlah kami boleh lebih mengimani bahwa Roh Kudus adalah kehadiran Allah yang senantiasa selalu mendampingi kami, sehingga kami pun boleh menyelesaikan seluruh kepercayaan yang Tuhan izinkan di mana kami menyelaminya Bapa. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Dia hanya sejauh doa.
Tuhan Yesus, saat ini kami datang menaikkan syafaat kami kepadamu. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah tubuh dan yang sedang berjuang di dalam proses pengobatan yang panjang. Kami menyadari hal ini tidaklah mudah untuk dijalani. Tetapi kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Kuatkanlah iman mereka agar dalam kesakitan ini iman mereka tidaklah goyah. Sebab pengharapan kami hanyalah pada Tuhan. Biar kiranya di dalam kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang sakit ini dapat tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui keluarga, tenaga medis, serta obat-obatan yang mereka minum. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersama-sama secara khusus ingin mendoakan Rumah Sakit Uprida beserta seluruh tenaga medis yang berada di dalamnya. Kiranya Tuhan mau menyertai satu persatu dari mereka. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan dalam bekerja, dan Tuhan juga yang memperlengkapi mereka semua agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mengobati pasien yang datang. Tuhan Yesus juga kiranya mau berkenan untuk menyertai lembaga pendidikan di Indonesia yang menjadi wadah untuk mencetak para pelayan Tuhan di bidang kesehatan, mulai dari para dokter, perawat, farmasi, resepsionis, dan lainnya yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam doa ini. Kiranya Tuhan mau memberikan kebijaksanaan serta memakai mereka lebih lagi Tuhan, agar mereka dapat menjadi berkat untuk sesama. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, saat ini kami ingin berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam dunia pekerjaan. Bila ada di antara kami yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan jalan agar dapat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan telah berikan. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah bekerja. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang sedang mempersiapkan masa depan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar dapat merencanakan masa depannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, bila ada di antara kami saat ini sedang bergumul karena punya tanggungan yang harus dilunasi, Tuhan tolong cukupkan segala sesuatunya agar dapat melunasi dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendukung doa buat para pelaku usaha, terutama jemaat-Mu, mulai dari yang sedang merintis sampai yang sudah mapan, supaya mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan dan perjuangan mereka. Engkau juga berkenan menjaga setiap langkah mereka Tuhan, supaya tetap berada di jalan yang Engkau tetapkan. Dan jadikan mereka saluran berkat-Mu, baik bagi jemaat, gereja, dan lingkungan di mana mereka berada. Tuhan, inilah doa-doa kami, kiranya berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, persekutuan doa Prapentakosta melalui voice recording malam ini telah selesai. Kita bertemu kembali besok Selasa 14 Mei 2024 melalui Zoom dengan tema Bahu-Membahu dan Bersatu. Selamat membagikan air hidup agar dunia juga disegarkan dari kekeringan iman. Tuhan memampukan. Shalom.